Perkenalkan, namaku Sari. Usiaku baru saja menginjak 28 tahun. Bagi sebagian orang, hidupku terlihat seindah jalanan ini. Penuh bunga, tenang, dan terlihat mapan. Aku punya karir, aku punya aset, dan aku punya kebebasan yang didambakan banyak wanita. Tapi, tahukah kalian apa yang tidak terlihat di kamera? Di balik langkah kakiku yang tegap ini, ada jiwa seorang janda yang rapuh. Ada hati yang menjerit kesepian setiap kali malam datang. Jalan ini memang indah, tapi rasanya terlalu sunyi untuk dinikmati sendirian. Simak perjalananku ya. Pokoknya ada ahnya. Orang bilang ada oh yes-nya ketika aku di villa. Seru, intens, hangat, dan aku sampai basah beberapa kali. Nikmatnya gak ketulungan, bikin aku ketagihan. Tanggal 14 Oktober. Entah sudah halaman keberapa aku menulis di buku ini. Tapi rasanya tulisanku selalu berulang. Tentang hal yang sama, tentang rasa dingin yang sama. Namaku Sari. Usiaku baru saja menginjak 27 tahun bulan lalu. Orang bilang di usia ini wanita sedang cantik-cantiknya. Matang, mapan, dan tahu apa yang dia mau. Teman-teman arisanku bilang aku wanita beruntung. Aku punya butik yang ramai, mobil yang nyaman, dan rumah ini. Rumah 2 lantai di kawasan elit yang kami beli, maksudku yang almarhum suamiku beli 5 tahun lalu. Tapi, tahukah kalian, dinding marmer ini dingin, sangat dingin. Sejak Mas Bing mau pergi 3 tahun lalu karena serangan jantung, rumah ini berubah. Bukan lagi tempat pulang, tapi seperti museum. Museum kenangan yang sunyi. Setiap sore, sepulang kerja, adalah momen yang paling aku benci. Saat kunci pintu diputar, klik, suara itu menggema. Tidak ada suara TV yang menyala, tidak ada aroma masakan, kecuali aku yang masak sendiri. Tidak ada yang bertanya, "Gimana butik hari ini sayang?" Hanya aku dan bayanganku sendiri di cermin lorong. Kesepian itu bukan karena tidak ada orang. Di butik aku punya 10 karyawan. Di WhatsApp ada ratusan kontak. Tapi kesepian yang kumaksud adalah ketika jiwamu kedinginan dan tidak ada satupun selimut di dunia ini yang bisa menghangatkannya. Aku rindu disentuh. Bukan hanya soal seks. Demi Tuhan, bukan itu yang paling menyiksa.
Aku rindu punggung tangan yang mengusap rambutku. Aku rindu bahu tempat aku bersandar saat lelah. Aku rindu merasa menjadi wanita. 3 tahun, aku bertahan dalam kesucian sebagai janda muda umur 27 tahun. Menjaga nama baik Mas Bimo, menjaga pandangan tetangga. Tapi pertahananku itu ibarat tanggul yang retak sedikit demi sedikit. Dan retakan terbesar itu muncul saat aku bertemu dia. Namanya Raka. Usianya mungkin 5 atau 6 tahun lebih muda dariku. Dia bukan orang baru sebenarnya. Dia vendor kain yang sering datang ke butik. Awalnya obrolan kami hanya seputar bahan katun, sutra, dan tagihan invoice. Tapi sore itu hujan turun deras sekali. Karyawan sudah pulang. Aku masih terjebak di butik, menunggu hujan reda karena aku takut menyetir saat petir menyambar. Raka masih di sana, membereskan sampel kainnya. Bu Sari takut petir, tanyanya waktu itu. Aku hanya mengangguk, malu terlihat lemah. Lalu dia tidak pulang. Dia duduk di kursi tunggu, menemaniku. Dia tidak merayuku. Dia hanya bercerita tentang kucingnya yang lucu, tentang ibunya yang cerewet. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tertawa lepas. Mulai dari situ, ada yang berubah. Pesan WhatsApp yang biasanya berisi, "Bu, invoice-nya Nia sudah dikirim." Berubah menjadi, "Bu, jangan lupa makan siang, nanti sakit loh." Lalu berubah lagi menjadi, "Sari, hari ini kamu kelihatan capek banget. Mau aku temani ngopi?" Dia memanggil namaku, bukan Bu, hanya Sari. Ya Tuhan, rasanya seperti ada aliran listrik halus yang merambat di tengkuku saat dia menyebut namaku tanpa embel-embel itu. Aku merasa mudah kembali. Aku merasa diinginkan. Aku tahu, Raka sudah punya pasangan. Dia pernah bercerita tentang tunangannya yang sedang kuliah S2 di luar kota. Aku tahu ini salah. Alarm di kepalaku berbunyi nyaring. "Sari, berhenti. Ini bahaya. Ini jurang." Tapi setiap kali HP-ku bergetar dan nama Raka muncul di layar, rumah yang dingin ini terasa sedikit lebih hangat. Aku mulai berdandan lagi di rumah, memakai parfum meski hanya mau tidur. Menunggu pesan darinya seperti anak SMA yang sedang jatuh cinta. Apakah aku salah jika aku ingin bahagia sebentar saja? Apakah dosa jika seorang janda ingin merasakan debaran jantung lagi? Saat itu logikaku berkata, iya, salah. Tapi hatiku yang kelaparan ini berteriak, aku butuh ini. Sebulan berlalu, hubungan kami seperti candu. Kami belum melakukan apa-apa secara fisik, tapi secara emosional, aku sudah selingkuh dari kenangan suamiku. Dan dia sudah mengkhianati tunangannya lewat ribuan pesan teks yang kami kirim setiap malam. Kita sering bertemu di luar dengan alasan meeting kerja. Makan siang yang memanjang jadi 3 jam. Pulang kerja yang sengaja dilambat-lambatkan. Ada satu momen yang tak akan pernah kulupa. Di dalam mobilku, di parkiran basement mall yang sepi, Raka baru saja mengantar aku ke mobil. Dia menatapku. Tatapan itu tatapan seorang laki-laki kepada wanita, bukan tatapan mitra kerja.
besar, suaranya berat. "Kamu kesepian ya?" Pertanyaan itu menohok ulu hatiku. Air mataku jatuh tanda permisi. Pertahanan wanita karir yang kuat itu runtuh. Raka meraih tanganku, menggenggamnya erat. Tangannya hangat, kasar tapi hangat. "Aku gak tega lihat kamu pura-pura kuat terus," bisiknya. Dia mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Jarak wajah kami begitu dekat. Aku bisa mencium aroma kalonnya yang bercampur bau rokok tipis. Di detik itu, aku punya pilihan. Menepis tangannya dan menyuruhnya keluar, atau membiarkan diriku hanyut. Setan itu pintar. Dia tidak datang dengan wajah menyeramkan. Dia datang dengan wajah penuh kasih sayang yang kita butuhkan. Dia datang dengan bentuk sandaran. Aku tidak menepisnya. Aku justru memejamkan mata, menikmati sentuhan hangat di pipiku yang sudah lama gersang. Kami tidak berciuman waktu itu. Tapi ikatan batin yang terjalin di parkiran basement itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar ciuman. Itu adalah sebuah persetujuan tanpa kata, bahwa kami akan melangkah lebih jauh. Akhir pekan itu, aku pamit pada orang tuaku mau keluar kota urusan bisnis. Bohong pertama yang melahirkan bohong-bohong lainnya. Aku pergi ke sebuah villa di daerah pegunungan, tempat yang jauh dari mata orang-orang yang mengenalku. Raka menyusul 30 menit kemudian. Saat dia mengetuk pintu kamar nomor 204 itu, jantungku rasanya mau meledak. Antara rasa takut dosa, takut ketahuan, dan rasa rindu yang meledak-ledak. Pintu terbuka. Dia berdiri di sana, basah terkena hujan. Kami bertatapan. Tidak ada lagi kata-kata basa-basi. Masuklah dia ke dalam tempat berbahaya itu. Tempat di mana status sosial, norma agama, dan logika kami tinggalkan di depan pintu. Malam itu, aku mendapatkan apa yang selama ini hilang. Nikmat, sayang. Kehangatan, pelukan, bisikan manis. Aku merasa hidup kembali. Sebentar ya, aku lupa tadi lagi memasak air untuk ngopi. Ntar dilanjut lebih seru lagi. Biar tidak jenuh, bisa lihat klip-klip aku, ya? Tenang deh, aku pasti kembali lagi. Aku merasa utuh kembali sebagai wanita. Aku lupa bahwa aku janda terhormat. Aku lupa dia milik orang lain.
Di bawah selimut tebal itu, dunia terasa milik kami berdua. Tapi, kehangatan itu sifatnya seperti api lilin. Dia menerangi, menghangatkan, tapi dia juga membakar habis sumbunya. Saat fajar menyingsing, saat matahari mulai masuk dari celah gorden, sihir itu hilang. Aku terbangun dan melihat dia tertidur di sampingku. Tiba-tiba, rasa jijik merayap naik ke tenggorokanku. Aku melihat cincin tunangan yang dia lepas dan taruh di atas meja nakas. Aku melihat pantulan diriku di cermin lemari. Rambut berantakan, wajah tanpa make up. "Siapa kamu?" tanyaku pada cermin. "Kamu bukan Sari, istri Mas Bimo. Kamu wanita murahan yang mencuri kebahagiaan orang lain demi egomu sendiri." Kehangatan yang kucari itu ternyata semu, hanya bertahan beberapa jam, tapi meninggalkan luka bakar yang perih selamanya. Aku sadar sekarang, kesepian tidak bisa disembuhkan dengan pelarian. Lubang di hati ini tidak bisa ditambal dengan dosa. Untuk kalian, para wanita yang mungkin merasakan dingin yang sama sepertiku, jangan percaya pada kehangatan instan yang ditawarkan di luar sana. Itu bukan api unggun yang menghangatkan. Itu adalah kebakaran yang akan menghancurkan sisa harga dirimu. Malam ini, aku tidur sendiri lagi. Memeluk guling yang dingin, tapi setidaknya aku sedang belajar memaafkan diriku sendiri.